Halo semuanya, hari ini yuk kita bareng-bareng jadi detektif data buat memastikan model prediksi yang kita bangun itu punya fondasi yang super kokoh. Jadi, kamu lagi bikin model prediksi. Eits, tunggu dulu. Sebelum kamu percaya 100% sama hasilnya, ada satu pertanyaan penting. Fondasi model kamu itu kokoh atau jangan-jangan rapuh? Soalnya, model yang nggak stabil bisa ngasih kamu jawaban yang salah total. Oke, langsung aja ya. Misi utama kita kali ini adalah memburu satu masalah yang namanya heteroskedastisitas. Agak ribet ya namanya, tapi tenang, konsepnya simpel kok. Gampangnya gini deh, bayangin error atau kesalahan prediksi model kamu itu kayak sebaran tembakan ke papan target. Idealnya, kamu mau sebarannya itu konsisten kan? Nah, heteroskedastisitas itu kondisi di mana sebaran tembakanmu acak-acakan. Kadang dekat banget sama sasaran, kadang melenceng jauh banget. Ini masalah besar karena bikin prediksimu jadi nggak bisa dipegang. Intinya, yang kita mau itu homoskedastisitas, kondisi di mana errornya itu konsisten dan bisa diprediksi. Ini yang bagus. Sementara heteroskedastisitas itu kebalikannya, kondisi yang buruk dan harus kita hindari. Nah, untungnya nih ada satu petunjuk super simple yang bisa kita pegang. Semuanya itu cuma soal satu angka aja. Dan inilah dia, angka saktinya, 0,05. Angka ini yang bakal jadi penentu segalanya. Aturannya gampang banget. Pokoknya, kalau nilai signifikansi atau sig nanti lebih besar dari 0,05, artinya model kamu lulus, bebas dari masalah. Tapi kalau lebih kecil, wah, berarti gagal. Ada heteroskedastisitas di sana. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara nemuin angka signifikansi itu? Nah, kita akan langsung praktek pakai uji Glaser di SPSS. Prosesnya ada 3 langkah utama, gampang kok. Kita akan buat variabel residual, terus kita absolutkan, dan terakhir kita regresikan lagi. Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama, ya seperti biasa, kita jalanin dulu regresi linear standarnya, masukkan variabel dependen dan independen kamu ke kotak yang sesuai. Nah, ini bagian yang paling penting nih. Kita harus klik tombol save, terus centang unstandardized di bagian residuals. Nanti, SPSS akan otomatis bikin variabel baru di data kita, namanya res_1. Ini tuh intinya adalah catatan error dari model kita. Krusial banget. Kalau variabel res_1 tadi udah muncul, langkah kedua kita ke menu transform, terus pilih compute variable. Kita bikin variabel target baru, kasih nama aja res2, dan di bagian formula tinggal ketik ABS res_1. Ini gunanya buat mengubah semua nilai error tadi jadi positif. Sip, tinggal langkah terakhir. Kita balik lagi ke menu regresi, tapi kali ini variabel dependennya kita ganti. Bukan yang asli lagi, tapi pakai variabel rs2 yang baru aja kita buat tadi. Variabel independennya biarin aja, nggak usah diubah. Oke, semua langkah udah kita lakuin, SPSS udah ngeluarin hasilnya, sekarang saatnya kita periksa buktinya dan ambil keputusan. Nanti kan keluar tuh outputnya banyak banget angkanya. Jangan pusing dulu, fokus kita cuma satu, cari tabel coefficients dan di dalamnya langsung lihat kolom sig. Disitulah jawaban kita berada. Dan hasilnya kelihatan jelas banget di sini. Lihat deh, kedua nilai kita 0,273 untuk gaya kepemimpinan dan 0,566 untuk motivasi kerja, dua-duanya jauh di atas garis batas 0,05 kita. Jadi kesimpulannya gimana? Karena kedua nilai signifikansinya di atas 0,05, kita bisa dengan sangat yakin bilang, model kita bebas dari heteroskedastisitas. Aman, lulus uji. Eits, belum selesai. Biar makin yakin, kita bisa intip juga bukti pendukungnya secara visual, yaitu lewat scatterplot. Nah, ini dia contoh scatterplot yang sehat. Lihat deh, titik-titiknya itu nyebar secara acak, nggak ngebentuk pola aneh kayak corong atau garis lurus. Ini bukti visual yang kuat kalau sebaran error model kita itu bagus dan konsisten. Ini semua kembali ke prinsip awal kita kan? Model regresi yang bagus itu ya yang nggak kena heteroskedastisitas. Dengan lolos uji ini, kita udah buktiin kalau model kita itu valid dan bisa diandalin buat prediksi ke depan.
Oke, jadi kamu udah berhasil ngebuktiin kalau fondasi model kamu itu kokoh. Nah, pertanyaan terakhirnya sekarang buat kamu, sang detektif data, penemuan luar biasa apa yang bakal kamu ungkap pakai model yang udah terbukti valid ini?